Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ibrahima khalila wa ja'ala naslahu wa nasabahu nabiyyan wa rasula. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumi la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzil lillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim tabarukan bi qiraatihi wa ta'abbudan bi tilawatihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Al-ayah. Shadaqallahu maulana al-azim. Wallahu a'lamu bimuradi. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para asatidzah, para guru, para orang tua, pengurus yayasan, pengurus DKM Masjid Jami Al-Hikmah, Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji teriring syukur mari bersama senantiasa kita panjatkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah hanya karena rahmat dan hidayah yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada kita, pagi hari ini kembali kita dapat bersama meluangkan waktu kita sejenak mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala aktivitas yang kita lakukan baik yang wajib maupun yang sunnah senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat keliling salam semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan kemaharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, kepada para sahabat dan kita umatnya yang insyaallah istiqomah sampai hari kiamat nanti. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari bersama kita awali kajian kita di pagi hari ini dengan bersama membaca satu umul kitab suratul Fatihah. Kita bertawassul dengan bacaan Fatihah kita. Kita doakan kepada para arwah almarhum, almarhumah, orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosanya. Allah terima segala amal ibadahnya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ila hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam syariat Islam kita mengenal ibadah dalam menyembelih hewan. Paling tidak ada 3 syariat dalam Islam. Yang pertama kita mengenal yang sering kali kita lakukan pada hari raya Idul Adha, yaitu al-udhiyah, ibadah kurban. Yang kedua adalah al-aqiqah, yaitu pelaksanaan akikah yang dilaksanakan 7 hari setelah anak yang dilahirkan. Dan yang ketiga adalah membayar dam sebagai bagian dari rangkaian ibadah haji yang juga kita lakukan pada bulan Dzulhijjah. Dari ketiga syariat ini hadirin rahimakumullah, persamaannya adalah sama-sama dengan menyembelih hewan. Namun perbedaan prinsip bisa kita lihat bahwa kalau ibadah kurban dan dam ini memang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Sementara akikah
tidak ada satupun ayat Al-Quran yang menceritakan ataupun perintah tentang akikah. Itu sebabnya wajar kalau kemudian dari perspektif fikih 4 madhab, Al-Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa karena memang dalilnya yang amat kuat di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, hukum ibadah kurban itu wajibun marratan fi kulli amin alal muqimina wal qadirin. Kata Al-Imam Abu Hanifah, hukum kurban itu adalah wajib setiap tahun bagi mereka yang mampu. Sementara akikah menurut beliau berdasarkan riwayat dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, karena memang tidak terdapat ayat dalam Al-Quran, maka menurut Imam Abu Hanifah hukum akikah itu hanya mubah, bahkan tidak sunnah sama sekali, dengan alasan karena semua ibadah berupa penyembelihan hewan semuanya sudah dimansuh dengan ayat yang merubah semua dalam surah Al-Kautsar ayat 2, fasholli li rabbika wanhar, sehingga semua sudah dihapus. Akikah, rojabiyah, atirah, semua dihapus dengan ibadah al-udhiyah. Karena itu hadirin rahimakumullah, kalau kita lihat dari ayat-ayat hukum berkaitan dengan dam maupun udhiyah, ini tersebar banyak sekali di dalam ayat Al-Quran. Bahkan kisahnya yang sangat erat kaitannya dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla sebutkan kisah Nabi Allah Ibrahim tidak kurang dari 69 tempat dalam Al-Quran. Walaupun memang tidak semua berbicara kurban, tetapi secara umum sosok Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini amat penting. Di dalam Al-Baqarah misalnya Allah Azza wa Jalla sebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wa idzi betala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdidz zalimin. Ulama tafsir mengatakan ayat ini adalah berisi tentang informasi umum. Secara global Allah jelaskan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai tokoh sentral dari ibadah-ibadah penyembelihan hewan ini. Ketika Allah informasikan, ingatlah ketika Allah subhanahu wa ta'ala menguji Nabi Ibrahim bikalimatin ay bi awamira, dengan segala macam perintah. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan beliau Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk menyeru haji. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk berkhitan. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim membawa keluarganya untuk menuju Makkah. Termasuk bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Fa'atammahunna, maka Ibrahim menyempurnakan, melakukannya secara sempurna. Juga kisah yang sangat luar biasa kita dapat di dalam Al-Quran, surah As-Saffat ayat 102. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan pengorbanan yang dilakukan seorang ayah bernama Ibrahim. Ketika itu perintah Allah, dia rela melakukannya. Totalitas ketaatan Ibrahim inilah yang menjadikan Allah Azza wa Jalla memberikan keistimewaan kepadanya sebagai kekasih Allah, Khalilur Rahman, kekasihnya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ulama tafsir mengatakan ini kisah yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertama, beliau mendapatkan mimpi pada malam ke-8 Dzulhijjah, yang kelak kemudian ini disebut dengan Yaumut Tarwiyah. Syekh Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan ketika malam ke-8 Nabi Ibrahim bermimpi, dia masih tanda tanya, apakah ini perintah Allah? Apakah mimpi ini benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau jangan-jangan berasal dari setan? Karena di awal dia berpikir, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk mengorbankan manusia. Maka pada malam ke-9-nya kembali Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi yang sama. Makanya kemudian hari ke-9 dia, bulan Dzulhijjah, disebut dengan Yaumu Arafah. Ini salah satu sebab kenapa disebut dengan Yaumu Arafah. Walaupun kemudian akhirnya tanggal 9 juga adalah hari wukuf di Arafah. Sebagaimana Rasulullah sampaikan, Al-Hajju Arafah. Baru malam ke-10-nya disebut Yaumun Nahar. Keyakinan itu muncul ketika beliau berpikir, tidak mungkin kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan sesuatu yang akan mendolimi hambanya. Tidak mungkin syariat yang Allah berikan kepada hambanya membuat celaka ataupun derita hambanya. Maka pada hari itulah dia sampaikan mimpi yang ia alami kepada putranya dengan ucapan, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka. Ucapan beliau, ya bunayya, hai anakku, inni ara fil manam anni adbahuk, aku mendapati dalam mimpiku sebagai bentuk perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, anni adbahuka, aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Dan ini terjadi falamma balagha ma'ahu sa'. Ulama tafsir mengatakan bahwa ini terjadi ketika putra Ibrahim ini berumur 9 tahun. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebutkan berumur 13 tahun. Walaupun memang ulama tafsir berbeda pendapat tentang siapa anak yang disembelih ini atau akan disembelih ini. Mayoritas ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa yang disembelih tidak lain adalah Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Walaupun ada ulama pula yang mengatakan bahwa yang disembelih adalah Nabi Allah Ishak. Tapi pendapat yang paling kuat, yang ini juga dipakai dan diikuti oleh ulama-ulama kita, tidak lain adalah Nabi Allah Ismail alaihissalam, di mana ketika ia masih usia yang sangat muda, ayahnya berkata, wahai anakku, aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Tapi kemudian dia mengatakan, fanzur madza tara, apa pendapatmu wahai anakku? Dijawab dengan gagah perkasa oleh putranya yang soleh. Qala ya abatif al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu.
satajiduni insyaallahu minas sabirin, maka engkau dapati aku dengan izin Allah termasuk kepada orang-orang yang sabar. Ini kisah penyembelihan memang yang saya katakan tadi terkait dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertanyaannya kemudian, apakah tidak pernah terjadi sejarah kurban sebelum Nabi Ibrahim? Jawabannya pernah. Tetapi penyembelihan yang kemudian digantikan dengan hewan yang langsung diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ini terjadi pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada masa Nabi Allah Adam, ketika beliau memerintahkan kedua putranya untuk berkurban, ini adalah kurban secara umum. Apapun yang kalian mau lakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, silahkan. Maka yang terjadi, yang satu putranya memberikan seekor kambing yang bagus, sementara yang satunya lagi hanya memberikan sayuran yang tidak layak makan lagi. Maka disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Keduanya berkurban, namun yang diterima yang satu walam yutaqabbal minal akhar. Satu lagi nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sejarah pertama kurban namun tidak spesifik. Baru kemudian kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam ini menjadikan salah satu dasar bahwa menyembelih hewan yang walaupun pengorbanan pertama adalah seorang anak Ismail tadi, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal balaul mubin wa fadainahu bidzibhin azim. Masih di surah As-Saffat. Ketika hampir-hampir di mana Nabi Ibrahim dan Nabi Allah Ismail sudah pasrah kepada Allah, kemudian ketika pisaunya hampir sampai ke leher putranya itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril seraya mengatakan, ya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya, engkau telah membenarkan mimpi yang memang wahyu dari Allah itu. Inna kadzalika najzil muhsinin, yang demikian itu kami balas bagi orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal balaul mubin, sesungguhnya ini adalah ujian yang amat nyata. Maka ulama katakan perintah Allah itu memang disebut al-bala, bukan cuma musibah disebut dengan al-bala, sebagaimana Allah sampaikan dalam As-Saffat ini. Semua perintah Allah ini juga bagian dari al-bala'ul mubin atau ujian dari Allah. Sebagaimana diungkapkan di Al-Baqarah dengan kalimat ibtala. Maka menurut Al-Imam Al-Ghazali, salah satu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala tiada lain adalah perintah Allah. Maka wajar kalau ini memang satu ujian. Orang yang punya uang sekalipun belum tentu dimudahkan tangannya untuk berkorban. Orang yang punya kemampuan sekalipun belum tentu dia dengan mudah untuk mau memberikan sesuatu yang dia miliki kepada orang lain. Makanya disebutkan inna hadza lahuwal balaul mubin. Nah, ketika digantikan dengan seekor kambing, ulama fikih juga menjadi perdebatan. Ketika memang Nabi Allah Adam putranya yang diterima ketika berkorban adalah seekor kambing, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mengorbankan putranya digantikan juga dengan seekor kambing,
Apakah ini menandakan yang lebih afdol ibadah kurban itu adalah kambing? Sebagian ulama mengatakan iya, karena memang kambing itu termasuk binatang yang paling dagingnya disukai masyarakat Arab kala itu. Tetapi dalam perspektif fikih, karena memang ibadah kurban itu prinsip awalnya adalah berbagi dan kemaslahatan yang lebih umum, maka ketika ditanyakan mana yang lebih afdol dari semua itu, tergantung dari sisi kemaslahatan mana yang lebih banyak, yang lebih besar. Kalau memang daging sapi lebih banyak dikonsumsi, maka tentu yang afdol daging sapi. Atau bahkan ketika sebuah masyarakat harus menghormati keyakinan agama lain, mungkin kerbau justru lebih utama. Contoh di Kudus, Sunan Kudus itu tidak pernah memerintahkan kepada masyarakat untuk berkurban dengan sapi. Alasan beliau semata-mata untuk menghargai keyakinan orang yang beragama berbeda dengan kita, dimana kita tahu ada salah satu agama di negeri kita yang menghormati sapi itu, bahkan sebab di negara lain sampai dianggap sapi itu Tuhan. Maka mereka tidak pernah katanya mengekspor daging sapi. Ketika ada di daftar pengiriman ekspor negara, ternyata nomor 2 tertinggi ekspor sapi adalah India. Ketika ditanyakan kenapa ini sapi, mereka bilang ini bukan sapi, ini kerbau air. Padahal di kita kerbau air ya sapi-sapi juga, Pak. Ini menandakan bahwa mana sisi maslahatnya, silahkan saja. Nah, baru kemudian rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surah Al-Hajj, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Inilah yang saya bilang disebut dari awal. Ketika ibadah kurban sejarahnya disebut dalam Al-Quran, bahkan secara teknis pun Allah sampaikan dalam Al-Quran, termasuk binatang yang akan disembelih disebutkan Allah dalam Al-Quran. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Sapi atau unta kami jadikan, unta dan sapi tadi, min sya'airillah, dari syiar-syiar agama Allah. Ulama fikih menyebutkan dari sini mereka menyepakati bahwa yang dimaksud dengan hewan kurban dalam perintah Allah Subhanahu wa taala tiada lain adalah binatang ternak. Dan disebutkan pula mim bahimatil an'am, dari binatang ternak. Dari kata al-an'am inilah ulama memberikan satu istinbat hukum bahwa yang dimaksud bahimatil an'am, binatang yang akan disembelih menjadi hewan kurban itu haruslah hewan yang memang secara biasa sudah menjadi binatang ternak. Ini konsep yang pertama. Yang kedua, dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu binatang yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat. Maka ulama katakan ketika itu bahimatil an'am, ketika ada pertanyaan kalau memang ada kesamaan satu binatang dengan binatang yang lain, apakah serta-merta dia boleh dijadikan binatang kurban? Ini harus dilihat dulu sisi kiasnya. Misalnya ulama katakan ketika ditanyakan kerbau untuk hewan kurban, kata al-jamus tidak didapati dalam ayat Al-Quran. Kata al-jamus tidak didapati dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Tapi karena ada kesamaan yang amat identik dengan hewan yang disebutkan Allah, yaitu sapi, dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka kerbau masuk kepada bahimatil an'am. Lalu bagaimana dengan banteng? Banteng juga sama, mirip. Bahkan kita lihat kemiripannya sangat
dekat sekali dengan sapi. Tapi karena banteng dianggap bukan bagian dari bahimatil an'am, binatang yang bisa diternakkan atau dijinakkan, sulit dijinakkannya, termasuk ketika dipaksakan pun akan membuat mudarat yang lebih besar, maka banteng dianggap sebagai binatang yang tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Malah yang unik, dalam fikih Syafi'i dikatakan, bagi mereka yang sama sekali tidak mampu untuk berkurban dengan seekor sapi maupun kambing, sebagian ulama membolehkan apa yang boleh dan bisa ia lakukan, termasuk hanya dengan sekedar seekor ayam. Bahkan di kitab disebutkan entok ataupun puyuh sekalipun tidak masalah dijadikan sebagai hewan kurban. Konsepnya secara umum saja, karena bagian dari bahimatil an'am. Walaupun ini pendapat yang sangat syadz, sangat jarang, ini pun diperuntukkan hanya bagi mereka yang tidak mampu. Sementara bagi mereka yang mampu jelas, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW, yaitu berkurban dengan hewan yang dicontohkan Nabi. 1 ekor sapi atau unta untuk 7 orang, atau 1 ekor kambing untuk 1 orang atau 1 keluarga. Ini yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW. Maka Allah juga mengingatkan masih di Al-Hajj, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat dagingnya ataupun darah yang mengalir, walakin yanaluhu taqwa minkum, tetapi ketakwaan dari kalian. Ini menunjukkan bahwa ibadah kurban ini adalah ibadah yang jelas syarat diterimanya tiada lain ikhlas karena Allah. Kita paham betul bagaimana salah satu ibadah semata-mata hanya akan diterima kalau niatnya lillahi ta'ala, ikhlas semata-mata karena Allah. Karena keikhlasan itulah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan menjadi istinbat hukum para ulama. Ketika pun kita memberikan perwakilan kepada orang lain untuk bisa melakukan penyembelihan hewan kurban kita, maka kita pun harus ikut sebagaimana yang dicontohkan dalam agama. Dalam perspektif fikih kita tahu, dalam sejarah memang agak sulit, tidak ditemukan misalnya praktek penyembelihan hewan kurban itu pernah terjadi di masa Rasulullah. Memang diwakilkan. Nabi pernah menyuruh Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah untuk menyembelihkan hewan kurbannya. Ini menjadi dalil kemudian ketika orang meminta tolong atau mengumpulkan hewan kurbannya kepada panitia kurban. Walaupun kalau lihat dari perspektif hadis, tidak pernah terjadi di masa Nabi hewan kurban itu ada panitianya, Pak. Tidak pernah ada. Yang ada adalah Rasulullah SAW mewakilkan kepada Imam Ali bin Abi Thalib untuk menyembelihkannya. Maka ini pula yang kemudian menjadi perdebatan ketika larangan Kanjeng Rasul misalnya, bahwa siapa man ba'a jildal udhiyah fala udhiyatalah, siapa orang yang menjual kulit kurban, kata Nabi, maka tidak ada kurban baginya. Ulama sepakat bahwa orang yang menjual dagingnya atau kulit dari hewan kurbannya, maka kurbannya dianggap sia-sia. Nah pertanyaannya, larangan ini apakah berlaku pula bagi panitia? Kalau seandainya ini berlaku pada panitia, dasar hukumnya mana? Karena larangan menjual hewan kurban itu adalah bagi mereka yang kurban. Maka ulama membuat satu terobosan hukum misalnya, karena memang larangan menjual hewan kurban
Kemudian larangan kulit kurban dijadikan upah bagi orang yang menyembelih. Maka biasanya setiap panitia yang menerima dan menyalurkan hewan kurban menetapkan ongkos potong di dalamnya. Ini nggak ada masalah. Malah ini lebih bagus. Kalau perlu setiap kepanitiaan, ketika ada orang yang menitipkan hewan kurbannya, dia harus sampaikan ini ada ongkos untuk menyembelih. Karena yang kita undang orang yang ahli, orang yang sudah biasa. Kita juga mengundang orang untuk supaya menyelesaikan semuanya. Kemudian juga saat distribusi kita butuh plastik juga. Maka yang menyiapkan adalah mereka yang menitipkan hewan kurbannya kepada panitia tadi. Ini konsep yang disebutkan Allah, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sementara perintah yang langsung disampaikan Allah di dalam Al-Quran tentang kurban memang ada di ayat kedua surah Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Kalau makna sholat di sini adalah sholat 5 waktu, maka karena kata wanhar diatopkan, disambungkan kepada kata sholli, maka berarti hukumnya sama-sama wajib. Karena sholli, sholat 5 waktu hukumnya wajib, sementara wanhar disambungkan maka menjadi wajib. Sementara kalau fasholli rabbika maknanya adalah sholat hari raya Idul Adha yang memang hukumnya sunnah, maka kata wanhar pun perintah kurban adalah sunnah. Maka disinilah yang menjadi perdebatan para ulama fikih. Walaupun mayoritas ulama fikih mengatakan hukum dari berkurban adalah sunnatun muakkadatun, tidak sampai wajib. Hukumnya hanya sunnah. Dalil yang pertama, karena Rasulullah SAW menyebutkan dengan kalimat idza aroda ahadukum, kalau salah seorang di antara kalian mau berkurban, falyumsik min asy'arihi wa adfarihi. Kalimatnya idza aroda, kalau sampean mau kurban maka jangan potong rambut, jangan potong kuku. Karena ada kalimat aroda yang artinya mau. Kalau mau, maka ulama katakan hukumnya sunnah. Disebut dengan sunnah muakkadah, ada muakkadahnya, yaitu sunnah yang ada penekanan sehingga makruh bagi mereka yang mampu untuk tidak berkurban. Karena ada hadis Rasulullah SAW dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqribanna musallana. Siapa orang yang punya kemampuan, keluasan rezeki, falam yudhi, tapi dia enggak mau berkurban, kata Nabi, fala yaqribanna musallana, jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Ini uniknya syariat kita, Pak. Di satu sisi melonggarkan. Mana melonggarkannya? Ibadah kurban itu bagi mereka yang mampu. Sama dengan haji. Ibadah haji itu kan walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yang mampu. Tapi di sisi lain Nabi katakan ada stressing di sana. Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqribanna musallana. Kurban ini bagi mereka yang mampu kurban. Tapi awas, kalau enggak mau kurban padahal kamu mampu, kata Nabi, jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Haji pun sama, Pak. Haji bagi mereka yang mampu. Tapi kalau mampu enggak mau pergi haji, diancam juga sama Nabi. Man malaka zadan aw rahilatan tuballighu ila baitillah falam yahujja fala syai'a an yamuta yahudiyan aw nasraniyan aw majusiyan. Untuk haji malah lebih keras lagi, kata Nabi.
Orang yang sudah memiliki bekal, kecukupan, kemampuan untuk berangkat haji, tapi dia nggak mau haji. Kata Nabi, silahkan pilih matinya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ini syariat Islam di satu sisi perintahnya bagi mereka yang mampu. Kalau nggak mampu ya nggak ada masalah. Tapi awas, kalau kamu mampu, kamu nggak mau melakukannya, ada konsekuensi hukum di sana. Maka ulama simpulkan hukumnya maksimal hanya sunnah muakkadah. Bahkan Imam Syafi'i menyebut istilah lain. Beliau menyebutkan dengan kata sunnah kifayah. Sunnah kifayah artinya kalau ada satu keluarga, satu orang saja yang melakukannya, maka yang lain dianggap cukup. Satu orang niat untuk suami, semua keluarganya, bahkan semua orang yang tinggal di dalamnya sudah termasuk mendapatkan pahala sunnah dari ibadah kurban. Bahkan paling ringan mazhab Syafi'i, kata beliau, hukum sunnah kifayah itu pun tidak perlu tiap tahun. Dalil kaidah usulnya li annal amra la yaqtadi at-tikrara. Karena perintah itu tidak berarti menghukumi berulang-ulang, tidak. Ketika sudah kita lakukan perintah fasholli rabbika wanhar, maka cukup. Maka kalau lihat perspektif ini, bagi orang yang ingin melakukan ibadah kurban di tahun ini misalnya, namun dia melihat ada sesuatu yang lebih bermanfaat untuk diberikan, maka silahkan pilihlah yang lebih bermanfaat. Contoh kasus misalnya, saya mau berkurban 1 ekor sapi, harganya 35 juta misalnya. Sementara ada keluarga kita yang butuh dana untuk kebutuhan pendidikan anaknya misalnya, atau bahkan untuk biaya di rumah sakit. Maka pilihannya jelas, bukan untuk kurban, tapi untuk membantu orang lain lebih dulu. Atau misalnya ada orang yang sedang terkena bencana. Ini kalau saya berikan kurban saya 1 ekor sapi atau hewan, manfaatnya tidak begitu terasa. Karena yang mereka butuhkan bukan daging. Yang mereka butuhkan adalah beras untuk makan mereka. Yang mereka butuhkan sarana untuk membangun rumah-rumah mereka. Maka jelas ini yang lebih utama, bukan melakukan hewan kurban, tapi membantu orang lain tadi. Ini kalau memang kita pernah bisa memilih mana yang lebih maslahat, lebih besar. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Maka mudah-mudahan sebentar lagi kita akan menjelang hari raya Idul Adha. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat panjang umur, dan mudah-mudahan Allah perbanyak rezeki kita yang banyak dan halal. Dan kita niatkan dari sekarang, mudah-mudahan di tahun ini kita bisa melakukan ibadah sosial yang luar biasa ini, yaitu berkurban. Hadirin hadirat rahimakumullah, semoga kajian pagi hari ini bermanfaat, paling tidak mengingatkan diri saya dan semuanya tentang bagaimana pengorbanan yang dilakukan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk menjadi renungan dan ittiba bagi kita semua. Demikianlah, semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan kekhilafan. Seperti biasa, mungkin ada hal-hal yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, baik berkaitan dengan materi kita pagi ini ataupun yang lainnya, falyatafaddal. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah cukup? Ya, silakan Pak. Oh ya, hadirin hadirat rahimakumullah, saya pernah sampaikan bahwa perbedaan antara syariat dengan fikih, bahwa syariat itu bersifat statis, sedangkan fikih karakteristiknya adalah dinamis. Dalam satu keputusan hukum,
biasanya ulama akan pisahkan dulu apakah ini syariat, apakah ini fikih. Kalau memang ini persoalannya berkaitan dengan fikih, maka biasanya yang paling penting adalah kemaslahatan yang umum di dalamnya. Nah, persoalan bayar dam bagi jamaah yang melakukan haji tamattu dan juga haji qiran, ini biasanya menjadi perdebatan para ulama, apakah termasuk bagian dari syariat atau fikih. Maka ini lama dibahas. Usulannya sudah lama terjadi. Tapi yang saya dengar sekarang dari Majelis Ulama Indonesia ketika menanyakan kepada Majelis Tarjih ataupun Lajnah Al-Islamiyah kepada pemerintah Saudi, saya dengar ini akan dibolehkan membayar damnya di negara masing-masing. Tapi wallahu alam tentang aplikasinya, tentang realisasinya apakah sudah dilakukan tahun ini atau belum. Tapi setahu saya juga haji reguler yang dikelola oleh Kementerian Agama kita hari ini masih mewajibkan bayar damnya di negara Saudi Arabia. Bahkan sekarang pemerintah Saudi bayar damnya wajib dikolektifkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah kita bekerja sama dengan pemerintah Saudi Arabia, bayar dam haji tamattu jamaah haji Indonesia itu di sana. Walaupun dari sisi maslahat, sebagaimana saya katakan tadi, ini memang lebih bermanfaat kalau dibagikan atau dilakukan di negara masing-masing. Beberapa tahun terakhir sudah pernah terjadi pelaksanaan dam dan penyembelihannya di Mekah, tetapi kemudian dagingnya didistribusikan ke negara-negara yang membutuhkan. Tetapi repotnya dagingnya harus diolah dulu menjadi kornet, dimasukkan ke dalam kaleng. Ini butuh proses 2 kali. Maka ketika ini muncul fatwa bahwa dam ini bisa dilakukan ke negara masing-masing, tentu dari sisi maslahat ini lebih bermanfaat. Saya pikir tidak ada masalah, karena ini masih sebuah fikih. Dan ini sudah terjadi, Pak. Banyak sekali dari pelaksanaan haji yang dalilnya itu maslahat. Bapak Ibu yang pernah berangkat haji mungkin pernah mendengar ada namanya Mina Jadid. Mina Jadid itu kenapa ada tambahan Jadid? Jadid itu artinya new Jadid, new Mina, Mina yang baru. Kenapa disebut Mina yang baru? Karena awalnya lokasi yang disebut sekarang sebagai Mina Jadid itu tidak termasuk wilayah Mina. Mina itu kan tempat jamarot, melempar batu. Sementara jamaah yang sudah begitu banyak, termasuk Arafah. Arafah pun sudah ada perluasan. Yang tadinya tidak termasuk dalam Arafah karena jumlah jamaah yang tiap tahun nggak pernah berkurang, maka difatwakanlah ada namanya Mina Jadid. Ini namanya ijtihad. Alasannya kemaslahatan. Atau bagi kita yang melakukan ibadah haji dan umroh, kita melakukan mikot di mana biasanya, Pak? Kalau kita ke Madinah dulu, kita mikotnya di Bir Ali. Ini sesuai contoh Nabi. Tapi bagi mereka yang langsung ke Makkah, dalam hadis itu kita wajib melakukan mikot untuk ihram haji maupun ihram umroh di Yalamlam. Siapa yang diantara kita yang udah haji pernah ke Yalamlam? Siapa yang udah pernah mampir berangkat umroh ke Yalamlam? Tidak ada satupun, Pak. Karena di pesawat. Harusnya kalau ngikutin perintah Nabi berhenti di Yalamlam. Saya tanya, pernah nggak pesawat berhenti? Pramugari hanya akan bilang kita akan melewati Yalamlam. Bagi yang mau melakukan ihram dari sini dipersilahkan. Kita baru ngomong saya niat berumroh dan berihram dengannya, udah lewat Yalamlam kemana tahu, Pak.
karena pesawat kecepatannya berapa ribu kilometer per jam. Ternyata kemudian ulama Saudi memberikan fatwa kita boleh mengambil mikotnya di bandara King Abdul Aziz. Ternyata kita baru ambil mikot di Jeddah, jauh dari alam-alam. Apakah boleh? Boleh, kemaslahatan. Ini demi supaya tidak membuat repot orang di pesawat. Nah, kalau satu pesawat semuanya ke kamar mandi, sholat sunnah ihram bareng semuanya, ini kan membahayakan penerbangan. Maka ulama Saudi membolehkan dengan ijtihad untuk mikot di alam-alam. Makanya dam, ya kita nggak tahu bagaimana keputusannya nanti. Kalau memang ulama Saudi, ulama Indonesia telah sepakat bahwa bayar dam itu boleh di negara masing-masing, tentu ini akan lebih bermanfaat. Kita bisa bayangkan Pak, 200.000 orang yang berangkat haji. Indonesia ini haji tamattu rata-rata, yang memang wajib bayar dam. Itu dikumpulkan untuk dibagikan, apalagi sampai 2 juta orang. Itu dagingnya diberikan kepada mereka yang miskin, tentu lebih bermanfaat. Apalagi konsep tadi al-hajj, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Karena yang lihat bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi ketakwaannya. Bagaimana kita bisa berbagi kepada orang lain. Karena ternyata hari ini bukan cuma dam, ibadah kurban pun seringkali tidak tepat sasaran. Padahal konsep dari ibadah kurban itu sendiri kan kemaslahatan Pak. Kita bisa lihat misalnya satu masjid ini sapi 20, kambing 100, yang dibagiin warga sekitar yang notabene udah biasa makan daging. Sementara ada masjid di tempat terpencil, satu masjid cuma 1 ekor kambing, warga miskin yang harus dibagi ada 300 orang, cuma 1 ekor kambing, kan kurang manfaat. Jadi lagi-lagi tujuan utama dari sebuah syariat al-maslahatul ammah, kemaslahatan yang umum. Kita tunggu saja nanti bayar dam, apakah memang pemerintah Saudi membolehkan untuk disembelih di negeri kita atau tidak. Kalau keputusannya iya, maka silahkan dilakukan, gak ada masalah. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertanyaan yang diajukan dapat kita ambil manfaatnya bersama. Mari kita takhtimkan majelis ilmu yang mulia ini dengan bersama membacakan doa. Mudah-mudahan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa anugerahkan rahmat dan keberkahan untuk kita semua. Ila hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana minal Qur'anil azim wa waffiqna wa wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu ila al-laili wa atrafan nahar waj'al hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.